Ya, pada bulan Juni yang akan datang, Presiden Republik Indonesia akan melakukan kick-off atau peluncuran upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial ini akan dilakukan di Aceh atau dipusatkan di Aceh pada bulan Juni. Tanggalnya masih akan ditentukan, tempatnya ada di 3 titik, yaitu di Simpang 3, Rumo Gedong, dan Pos Satis, serta Jambu Kepu. Data sudah ada sumbernya, nanti akan di cross check lagi. Bentuk yang akan diluncurkan sebagai bentuk penyelesaian di dalam kick off itu mungkin bentuknya adalah taman belajar atau living park tentang hak asasi. Ini semua masih akan dibicarakan dalam waktu dekat. Nah, saya kira ini pengumuman dari pemerintah pada saat ini, dan 19 pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga ini akan segera melakukan langkah-langkah koordinasi pencepatan. Nah, salah satu juga di dalam kick off ini nanti kita akan mengumumkan kepada warga negara yang menjadi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu yang ada di luar negeri, yang kita kenal sebagai istilah eksil. Nah, banyak sekali orang yang tidak terlibat dalam gerakan, misalnya apa yang disebut G30 SPKI, dulu menjadi korban tidak boleh pulang di luar negeri. Karena waktu itu mereka disekolahkan oleh Presiden Soekarno ke berbagai negara di Eropa Timur, di Eropa dan RRQ, dan macam-macam gitu. Begitu mereka selesai, ternyata terjadi peristiwa G30S sehingga tidak diizinkan pulang pada waktu itu. Nah, mereka ini masih ada beberapa di luar negeri, nanti akan kita undang. Mereka ini bukan anggota PKI. Mereka ini korban karena disekolahkan lalu tidak boleh pulang. Saya ingin beri contoh. Presiden Habibie ini adalah salah satu korban peristiwa tahun 65. Beliau tahun 60 bersekolah ke Jerman. Tahun 63 lulus master, lalu melanjutkan doktor. Lulus doktor, persis pada akhir tahun 65 terjadi peristiwa G30 SPKI. Beliau termasuk orang yang semula tidak boleh pulang. Tetapi pada tahun 74 ketemu dengan Presiden Soeharto ketika berkunjung ke Jerman, dan kebetulan mereka kenal. Ditanya, Habibie, kok kamu ada di sini? Saya tidak boleh pulang, Pak. Lalu kenapa? Ada kebijakan. Karena peristiwa 65 kami tidak boleh pulang. Lalu oleh Pak Harto diajak pulang, dan jadilah dia orang besar, ya. Orang besar yang kemudian menjadi presiden. Nah, korban yang seperti ini, orang yang sekolah, bukan terlibat gerakan 30 September, hanya disekolahkan saja. Sekarang masih ada beberapa di luar negeri. Menurut Menkumham tadi masih ada 39 orang. Nanti ini akan kita cek satu persatu. Meskipun mereka memang tidak mau pulang, mereka tidak mau pulang. Tetapi mereka ini akan kita nyatakan sebagai warga negara yang tidak pernah mengkhianati negara. Karena untuk pengkhianatan terhadap negara itu sudah selesai di pengadilan Mahmiluk, sudah selesai di era reformasi, di mana screening dan sebagainya dihapus, dan kemudian semua warga negara diberi hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Demikian dari saya, cukup, tidak ada pertanyaannya.